Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Dea Septilia dari kelas 3 BPA, jurusan Administrasi Bisnis, Program Studi D4 Usaha Perjalanan Wisata, dengan mata kuliah Studi Wilayah Pariwisata. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep keruangan unsur air dan space tourism. Konsep yang saya pilih saat ini yaitu danau. Konsep keruangan danau adalah salah satu konsep geografis yang paling mendasar. Dapat dikemukakan di sini adanya sebuah danau alami yang menunjukkan gejala peningkatan polusi air dan kemudian mengakibatkan banyaknya biota danau, khususnya ikan yang mati. Gejala menurunnya kualitas air danau dapat ditelusuri dengan menganalisis keterkaitan antara faktor-faktor internal danau itu sendiri maupun faktor-faktor eksternal. Dengan meneliti keterkaitan faktor-faktor tersebut, diharapkan dapat menemukan jawaban mengapa terdapat penurunan kualitas air danau, dan sekaligus seorang geografiwan akan mampu mencari solusinya baik preventif, kuratif, maupun inovatif. Yang pertama yaitu Danau Sentani. Danau Sentani adalah danau yang terletak di Papua, Indonesia. Danau Sentani berada di bawah lereng pegunungan cagar alam Cyclops yang memiliki luas sekitar 245.000 hektar. Danau ini terbentang antara kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura. Danau Sentani yang memiliki luas sekitar 9.360 hektar dan berada pada ketinggian 75 mdpl. Bisa dilihat di sini yaitu lokasinya, koordinatnya, dan lain-lain. Yang kedua itu Danau Maninjau. Danau Maninjau merupakan danau tektonik yang terletak di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Danau ini terletak di ketinggian 459 meter sehingga suhunya masih sejuk dan cenderung normal. Selanjutnya yaitu Danau Tempe. Danau Tempe merupakan danau terluas kedua di Sulawesi. Letaknya di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, dengan luas permukaan mencapai 350 km persegi. Namun kedalaman danau ini terus berkurang menjadi sekitar 5 meter saja. Akibat sedimentasi, volume air yang ditampung pun masih semakin berkurang. Yang keempat yaitu Danau Towuti. Danau Towuti yang terletak di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Danau Towuti ini memiliki luas permukaan mencapai 561 km persegi dengan kedalaman maksimal 203 meter. Selanjutnya itu Danau Matano, Sulawesi Selatan. Danau Matano di Kabupaten Luwu Timur dengan luas permukaan mencapai 164 km persegi. Danau ini bukan cuma danau paling dalam di Indonesia, tetapi juga menduduki peringkat 8 dalam daftar danau terdalam di Indonesia. Kedalaman maksimalnya mencapai 590 meter dan terletak di ketinggian 382 mdpl. Selain itu juga bisa menikmati pemandangan alam dan juga rafting. Lanjut ke istilah-istilah dalam space tourism. Yang pertama yaitu space flight participants. Yang kedua yaitu Sisionauti yang menjelaskan penjelajah asal. Ketiga space tourist. 4 terrestrial space tourist. 5 precursor. 6 rover atau rover planet. 7 private space flight. Yang ke-8 Virgin Galactic. 9 space travelers. 10 Soviet space program. 11 space station dan 12 Crew Dragon. Selanjutnya, perusahaan komersial wisata ruang angkasa. Ada Axiom Space, Bigelow Aerospace, Sierra Nevada Corporation, Blue Origin, dan Arianespace. Yang pertama yaitu Axiom Space, perusahaan kedirgantaraan swasta yang berbasis di Houston, Texas. Perusahaan ini akan membangun stasiun luar angkasa komersial pertama didirikan pada tahun 2016. Axiom telah menerima kontrak dari NASA untuk membangun setidaknya 1 modul komersial baru yang layak huni untuk ditambahkan ke stasiun luar angkasa yang ada. Yang kedua yaitu Bigelow Aerospace. Perusahaan ini didirikan oleh miliarder real estate Robert Bigelow pada tahun 1999. Bisnis tersebut telah mengirimkan prototipe kerja modul ISS tube-nya keluar angkasa.
Selanjutnya itu Sierra Nevada Corporation. Sierra Nevada Corporation sedang mengerjakan prototipe habitat ruang angkasa tiup 3 lantai. Desainnya akan memungkinkan untuk dipasang ke stasiun luar angkasa atau berfungsi sebagai pangkalan bulan. Keempat, Blue Origin. Perusahaan ini akan membangun habitat ruang angkasa yang berbeda secara fundamental, sementara perusahaan seperti Bigelow dan Axiom menggunakan ISS sebagai titik awal untuk habitat luar angkasa. Yang terakhir, yaitu Arianespace, adalah perusahaan komersial swasta dan perkembangan dari organisasi luar angkasa Eropa, yaitu European Space Agency, ESA. Berdiri pada tahun 1980, Arianespace adalah perusahaan transportasi luar angkasa komersil pertama dan penyedia layanan peluncuran satelit di dunia. Sekian pembahasan saya mengenai konsep keruangan unsur air dan space tourism. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.